Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarona bil ittihadi wasilatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kaum muslimin, khususnya diri saya pribadi, agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal suatu saat kita akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan melaksanakan segala perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi segala larangan-larangannya. Dan dengan takwa itu pula lah kita nantinya akan menemukan kesuksesan hidup, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Saya yakin panjenengan yang hadir di Masjid Al-Hidayah ini besok di hari kiamat yang kita nanti-nantikan diantaranya adalah yang pertama, kita menginginkan besok di akhirat bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, besok di hari kiamat kita ingin diakui umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita menginginkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Kalau besok di akhirat kepingin berjumpa bertemu dengan Kanjeng Nabi, ingin dikenal Kanjeng Nabi, ingin mendapat syafaat Kanjeng Nabi, di antaranya yang tidak bisa ditawar lagi, tanamkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui apa? Kita hidupkan sunnah-sunnah yang pernah beliau lakukan, sekaligus perbanyaklah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat adalah
salah satu amal ibadah yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan apapun, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat, meskipun kita baca dalam keadaan angkuh ataupun sombong, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya yang mengucapkan itu sendiri adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kenalku kepada umatku bukan karena kekayaannya, bukan karena ketampanan paras wajahnya, bukan pula karena kecantikannya, bukan pula karena kedudukan jabatannya, akan tetapi yang diprioritaskan adalah yang memperbanyak membaca sholawat kepadaku. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling beruntung menurutku, kata Kanjeng Nabi, adalah mereka yang memperbanyak membaca sholawat kepadaku. Dan dipertegas lagi, sholatukum alayya mahaqotun. Sholawat yang kita baca selama hidup di dunia ini nanti bisa menghapus segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, Rasulullah juga pernah bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang besok dibangkitkan dari kuburnya di hari kiamat akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Maka beruntunglah bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama hidupnya berkumpul dengan orang yang soleh solehah, maka tempatnya adalah indah dan penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana janjinya Allah, barang siapa yang melaksanakan suatu kebaikan dan ibadah yang istiqomah, jaminannya adalah surga. Oleh karena itu, jika selama hidup di dunia ini kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka secara tidak langsung kita terselamatkan untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kita cintai pertama kali adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para ulama pewaris para nabi. Al ulama'u warathatul anbiya. Itu pun kalau kita mencontoh para ulama-ulama sama dengan kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, di akhir zaman ini para anak-anak muda sekarang lebih mengidolakan penyanyi-penyanyi yang ngetop, bintang film yang ngetop, sinetron yang ngetop, bintang bola yang ngetop. Saya tidak melarang. Akan tetapi kadang-kadang saking gandrunge, saking senangnya dengan mereka-mereka, ketika idolanya datang, rela berdesak-desakan sampai jatuh pingsan. Pertanyaannya, apakah besok di akhirat bisa berkumpul dengan mereka? Apakah dijamin bisa masuk surga ataukah sebaliknya? Belum tentu.
Tetapi yang kita idolakan pertama kali adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminannya yakin, hakul yakin, kita akan bersama-sama masuk surga dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cinta yang paling abadi. Tidak ada cinta yang paling spesial mengalahkan cintanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tidak ada cinta yang tulus setulus cintanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Buktinya apa? Ketika Rasulullah hampir wafat, yang dipesankan terakhir kalinya adalah ummati, ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku nanti? Pesannya jangan sampai meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dalam satu riwayat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi 4 malaikatnya Allah. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat adalah malaikat Izrail, menghadap langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku berjanji ya Rasul, siapa di antara umatmu yang tiap hari rutin membaca sholawat 10 kali." Dalam satu riwayat yang lain mengatakan 100 kali. Aku berjanji ya Rasul, kalau ada umat panjenengan yang istiqomah tiap hari baca sholawat 10 kali ataupun 100 kali, aku berjanji, kata malaikat Jibril, ketika nanti berjalan di jembatan Sirat menuju ke surganya Allah, dia tidak berani, aku yang pertama kali menuntun masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itulah bentuk rasa cintanya malaikat Jibril kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah membaca sholawat. Yang kedua, malaikat Mikail menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku pun juga seperti itu. Barang siapa di antara umatmu yang tiap hari rutin membaca sholawat 10 kali ataupun 100 kali, aku berjanji ya Rasul, nanti kalau dikumpulkan di padang mahsyar, tempatnya tandus, panas sekali, matahari 1 jengkal, semua orang kehausan, aku yang pertama kali mengambil air dari telaga Kausarmu, sekali minum, seteguk minum, tidak akan haus untuk selama-lamanya." Subhanallah. Bukti rasa cintanya malaikat Mikail kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala pun beliau berjanji kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, siapa di antara umat panjenengan yang tiap hari rutin baca sholawat 10 kali ataupun 100 kali, aku pun berjanji kalau orang tersebut semasa hidup di dunia dosanya sangat banyak sekali sampai tidak bisa menghitungnya, aku yang pertama kali beristighfar ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, aku yang sujud ke hadirat Allah, aku tidak akan bangun dari sujudku kecuali Allah sudah mengampuni dosa umat panjenengan." Subhanallah. Begitu cintanya malaikat Israfil kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah malaikat Izrail yang tugasnya mencabut nyawa.
Beliau pun berjanji kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku pun juga berjanji sebagaimana janjinya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Barang siapa yang setiap hari rutin membaca sholawat 10 kali maupun 100 kali, aku pun berjanji ya Rasulullah, andaikan aku nanti diutus oleh Allah mencabut umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan aku cabut ruhnya dengan cara yang paling halus sebagaimana aku diutus oleh Allah mencabut ruhnya para nabi dan rasul terdahulu." Subhanallah. Oleh karena itu 24 jam ini sisihkan waktu untuk membaca sholawat secara rutin. Terserah panjenengan waktunya kapan. Minimal 10 kali. Kalau nggak bisa sholawat yang panjang, minimal sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 kali tiap hari. Mudah-mudahan kita semuanya besok mendapatkan janji 4 malaikatnya Allah yang telah menghadap kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita nantinya dipertemukan oleh Allah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga sareng-sareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.